Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Ristiana Anggraini. Nomor peserta 20169947932. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini 6 Desember 2021 saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di SMA Negeri 1 Kalasan secara daring. Materi teks hikayat kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Pipi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung di kelas Bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Diki, silahkan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Anak-anak, saya presensi terlebih dahulu ya. Ini tadi ada beberapa anak yang izin karena ada keperluan keluarga. Kasih, ya. Dan yang belum presensi di Google Classroom, silahkan presensi di Google Classroom terlebih dahulu. Anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap Bu. Coba sebelum kita mulai, hari ini kita tetap mempelajari mengenai teks hikayat, tetapi dengan IPK yang berbeda. Untuk pertemuan kemarin masih ingat tidak kita mempelajari tentang apa materinya? Tentang karakteristik teks hikayat sama unsur teks hikayat. Baik, ya betul sekali. Terima kasih Erliana. Untuk pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari mengenai karakteristik dan unsur intrinsik dan ekstrinsik teks hikayat. Masih ingat tidak karakteristik dari teks hikayat itu apa? Anonim, istana sentris, Anonim. Ya, lalu apa lagi? Istana sentris, apalagi? kesaktian, Masih ingat? Kesaktian, ya anak-anak ya. Jadi pertemuan minggu lalu kita mempelajari mengenai karakteristik teks hikayat, ada istana sentris, ada kekuatan, kesaktian, dan bersifat anonim. Sedangkan unsur intrinsik dan ekstrinsik apa saja anak-anak? tema, alur, latar, tempat, waktu, dan suasana. Ya. Bagus. Baik anak-anak, berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan minggu lalu. Sekarang kita akan mempelajari KD yang masih sama tetapi dengan IPK yang berbeda ya anak-anak ya. Sudah siap untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini? Ya Bu. Baik. Coba mana jempolnya terlebih dahulu? Agar kalian bisa semangat. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Ibu izin berbagi layar terlebih dahulu. Baik. Materi pada hari ini masih berkaitan dengan teks hikayat. Kemudian KD masih sama ya. KD 3.8 yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat, hikayat, dan cerpen. Kemudian IPK 3.8.2 membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat dan teks cerpen. Untuk IPK yang kedua 3.8.3 membandingkan unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks hikayat dan teks cerpen. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan pembelajaran Discovery Learning dan pendekatan TPACK, peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat dan teks cerpen
dengan tepat serta penuh dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai kerjasama. Tujuan pembelajaran kedua yaitu melalui kegiatan pembelajaran discovery learning dan pendekatan TPACK peserta didik mampu membandingkan unsur kebahasaan dalam teks hikayat dan teks cerpen dengan tepat serta penuh menjunjung tinggi nilai kerjasama, penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai kerjasama. Sebelum Ibu mulai untuk materinya, Ibu akan menyampaikan tugas serta teknik penilaian nanti. Masih sama, kita akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok, kemudian kita akan mengerjakan tugas di LKPD ya. Yang pertama, kita akan menganalisis terlebih dahulu nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat dan teks cerpen. Kemudian yang kedua adalah kita menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat pada teks hikayat dan teks cerpen. Kemudian yang ketiga, kita membandingkan nilai-nilai dan unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks hikayat dan teks cerpen. Anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Sudah jelas ya mengenai materi dan teknik tugas yang akan Ibu sampaikan hari ini? jelas Bu. Ya, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan video yang akan Ibu tampilkan. Mari anak-anak kalian menyimak video indera bangsawan di video ini. Hikayat Indra Bangsawan. Indra Bangsawan berhasil dan segera menyelamatkan putri. Ya. Baik, anak-anak, video ini adalah sebuah stimulus untuk kita bahas bersama sebelum kita mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Video dan teks cerpen bagian luar dalam sudah Ibu share juga, bagikan di Google Classroom. Nanti kita akan mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk dijadikan pengolahan data dan pengumpulan data supaya kita bisa mempresentasikan ya IPK pada pagi hari ini atau tugas pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, kita akan membandingkan teks hikayat dan teks cerpen berdasarkan persamaannya. Yang pertama adalah berbentuk teks narasi fiksi. Siapa yang ingin memberikan penjelasannya? Kalau untuk berbentuk teks narasi fiksi itu baik hikayat ataupun cerpen, keduanya memiliki bentuk narasi fiksi. Narasi fiksi itu merupakan teks atau karangan yang menceritakan kisah-kisah yang imajiner atau khayalan, jadi tidak nyata. Sehingga dalam kedua cerita tersebut banyak ditemukan tokoh-tokoh pahlawan atau kejadian luar biasa yang tidak bisa ditemukan di dalam dunia nyata. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ara. Jadi persamaan antara hikayat dan cerpen itu merupakan teks narasi fiksi ya anak-anak ya. Jadi semua itu berupa karangan atau dongeng ya. Kemudian yang kedua, memiliki unsur intrinsik yang sama. Inosentia bisa diberikan penjelasan? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah teks atau karangan. Dalam hal ini berkaitan dengan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan alur cerita. Penokohan berhubungan dengan sifat atau karakter yang diciptakan oleh penulis dalam sebuah cerita. Gaya bahasa terkait dengan penggunaan bahasa yang bisa menonjolkan atau menunjukkan jenis ceritanya. Seperti penggunaan bahasa Melayu dalam hikayat, alur cerita adalah rangkaian yang peristiwa berkaitan dengan baik, agar bisa dibuat jalan cerita yang menarik. Jadi persamaan yang kedua, teks hikayat dan teks cerpen itu adalah memiliki unsur intrinsik yang sama, seperti tema, alur, tokoh, penokohan, latar, amanat. Nah, itu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan gaya bahasa dan konjungsi di sini termasuk unsur kebahasaan. Siapa yang ingin memberikan penjelasan?
Penggunaan gaya bahasa dan konjungsi dalam penulisan cerpen dan hikayat ada penggunaan gaya bahasa dan konjungsi atau kata hubung. Penggunaannya tersebut berfungsi untuk mendukung dan menonjolkan cerpen dan hikayat itu sendiri. Jadi penggunaan gaya bahasa ini nanti terkait dengan majas ya anak-anak ya, dan konjungsi ini terkait dengan kata penghubung. Di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, ya, jika tidak ada, Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Ini nanti yang akan kita jadikan sebagai tugas ya anak-anak ya. Di samping unsur kebahasaan juga ada nilai-nilai yang harus kita analisis dan kita bandingkan. Siapa yang ingin memberikan penjelasan terkait dengan nilai agama dan nilai sosial? Saya, Bu. Boleh. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Ya. Terima kasih Alin. Ya. Kemudian untuk nilai budaya dan nilai moral, siapa yang ingin memberikan penjelasan? Saya, Bu. Boleh. Nilai budaya merupakan nilai berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang menasihati suatu cerita. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan baik buruknya sikap atau perbuatan tokoh dalam hikayat. Ya. Coba tadi diulangi tentang nilai budaya, Nak, di tempat Ibu terputus-putus. Nilai Pelan-pelan budaya saja. Nilai budaya merupakan nilai yang berhubungan dengan istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang mendasari suatu cerita. Oh ya, berarti berkaitan dengan adat istiadat itu adalah nilai budaya. Jika nilai moral berkaitan dengan tingkah laku ya. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah nilai edukasi dan nilai estetika. Apakah ada yang ingin memberikan penjelasan lagi? Saya, Bu. Boleh, silakan Nak. Nilai estetika adalah nilai yang mengandung keindahan dalam kisahnya, baik keindahan suasana alamnya maupun keindahan yang menyangkut tokoh-tokohnya. Nilai edukasi? Seperti mengedukasi pendidikan. Nah, berkaitan dengan pendidikan. Sudah jelas anak-anak mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam teks hikayat? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Baik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah unsur kebahasaannya. Tadi berkaitan dengan nilai-nilai. Untuk yang sekarang adalah berkaitan dengan unsur kebahasaan. Yang pertama adalah penggunaan majas dan konjungsi. Ada yang ingin memberikan penjelasan? Saya, Bu. Ya, boleh. Unsur kebahasaan 1. Penggunaan majas. Penggunaan majas dalam teks hikayat memiliki fungsi untuk membuat cerita yang ada dalam teks ini menjadi lebih menarik apabila dibandingkan dengan bahasa yang lugas dan kaku. Majas yang biasanya sering ditemukan dalam teks ini antara lain majas antonomasia, metafora, hiperbola, personifikasi, simile, serta majas perbandingan. 2. Penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Selain dalam teks hikayat, penggunaan konjungsi juga biasanya dilakukan dalam teks-teks dengan genre cerita lain seperti misalnya teks cerpen. Konjungsi yang biasa ada di dalam teks ini adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu, seperti kata hubung setelah, kemudian, setelah itu, lalu, dan sebagainya. Ya, jadi anak-anak unsur kebahasaan itu yang akan kita analisis ada 2 ya, terkait dengan majas dan konjungsi. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian bahwa majas yang sering digunakan itu ada hiperbola, personifikasi, simile, paradoks, dan lain-lain. Kemudian untuk konjungsi, ada konjungsi penambahan, ada konjungsi pertentangan yang digunakan di teks hikayat maupun teks cerpen. Ada pertanyaan tidak anak-anak? Untuk saat ini tidak ada pertanyaan. Oke, baik ya. Terima kasih. Anak-anak, tadi Ibu sudah memberikan video dan teks cerpen ya yang sudah Ibu berikan sebagai stimulus kita
sebagai langkah awal kita untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Silakan anak-anak coba kerjakan dulu ya, terkait dengan nilai-nilai yang kalian temukan dan unsur kebahasaan dari video indera bangsawan dan teks cerpen bagian luar dan dalam. Kita mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu ya anak-anak sebelum kita mengerjakan LKPD. Ya, Bu. Coba Aidia Aini, permasalahan apa yang kamu temukan di video dan teks cerpen tadi yang sudah Ibu berikan di Google Classroom? Setelah melihat video dan membaca teks hikayat indera bangsawan, saya menemukan beberapa nilai, yaitu nilai agama ditunjukkan dengan kalimat, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya menyerahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai dalam teks cerpen, nilai edukasi atau pendidikan, ditunjukkan dengan kalimat, di suatu hari yang cerah, terdapat dua orang gadis bernama Dian dan Lita yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun nampak hening. Kemudian unsur kebahasaan unsur kebahasaannya ya tidak. Ya, boleh unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang saya temukan yaitu menggunakan konjungsi penambahan dan pertentangan, ditandai dengan kata hubung dan serta akan tetapi. Ya. Terima kasih Ayumi. Ya. Ya anak-anak ya. Di samping anak-anak melihat video tadi, anak-anak juga bisa menemukan kalimat teks indera bangsawan dalam teks ya yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Jadi mungkin kalimat Aidia Ayumi tadi dibaca di teks yang Ibu kirim di Google Classroom. Gitu ya anak-anak ya. Anak-anak sudah paham mengenai materi pada pagi hari ini? Sudah paham, Bu. Ya, tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, silakan anak-anak lanjut mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ya. Kali ini kita akan membandingkan teks hikayat Bunga Kemuning dan teks cerpen Robohnya Surau Kami. Coba anak-anak buka terlebih dahulu. Ibu juga akan membuka dan berbagi layar dengan anak-anak supaya anak-anak bisa lebih memahami teks yang Ibu berikan. Saya belum terlihat, Bu. Tunggu dulu. Sudah, Bu. Oh ya. Baik, ini anak-anak bisa melihat teks hikayat Bunga Kemuning dan teks cerpen Robohnya Surau Kami di layar atau digawe anak-anak ya, digawe atau di laptop anak-anak ya. Di sini kita terlebih dahulu akan mencari data. Kira-kira data apa yang bisa kalian temukan untuk dijadikan bahan presentasi terkait dengan nilai-nilai dan unsur kebahasaan dalam dua teks ya, baik teks hikayat dan teks cerpen. Nanti setelah itu kita akan membandingkan kira-kira apa yang bisa dibandingkan antara teks hikayat dan teks cerpen terkait dengan nilai-nilai dan unsur kebahasaannya. Ini. Anak-anak silahkan gunakan WhatsApp group untuk saling berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Di sini ada 3 kelompok. Kelompok pertama, Ketuanya Ara. Untuk kelompok pertama Ara ya. Kemudian kelompok kedua di sini ada Khaulah. Dan kelompok ketiga ada Tiffany. Anak-anak silakan kamera tetap di-on-kan ya. Saya akan melihat aktivitas anak-anak di layar saya. dan kegiatan diskusi anak-anak ini juga akan memiliki nilai. Ya.
Baik nilai sikap kalian, kemudian nilai spiritual kalian juga akan Ibu nilai. Kira-kira data apa yang sudah kalian dapatkan untuk diolah? Diki, coba kamu berikan jawaban kamu. Data yang dapat saya temukan dari teks hikayat dan teks cerpen yaitu ada nilai sosial, nilai budaya, dan majas. Baik, yang lain ada tidak selain nilai? Unsur kebahasaan apakah juga ditemukan dalam teks tersebut? Teks cerpen maupun teks hikayat? Mungkin unsur kebahasaannya menggunakan konjungsi penambahan dan perkentangan ditandai dengan kata hubung dan, serta, dan akan tetapi. Ya. Coba ya, dari data yang ditemukan teman-teman kalian tadi jadikan sebagai sumber referensi kalian untuk memberikan data, diolah datanya ya anak-anak ya. Jadi dari nilai-nilai serta unsur kebahasaan tadi kalian olah data tersebut untuk dijadikan bahan presentasi. Sudah siap? Saya berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. baik. Ya anak-anak silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Kita akan menganalisis terlebih dahulu teks hikayat dan teks cerpen. Kemudian kita akan membandingkannya. Tiffany, Rajwa, Fema, Alin, on kamera nak, Naila. Nah, saya akan menilai aktivitas kalian ya. Dari kejujuran kalian, kemudian sikap tanggung jawab kalian, kesopanan kalian, itu juga akan Ibu nilai. Maka dari itu kamera harus di-on-kan ya. Kemudian silakan kalian saling berdiskusi di WhatsApp grup kelompok kalian masing-masing. Ini untuk analisis nilai-nilainya. Analisislah nilai-nilai yang terdapat pada teks hikayat Bunga Kemuning dan teks cerpen Robohnya Surau Kami. Nanti anak-anak tinggal di sini menyantumkan nilainya terdapat apa saja, kemudian kutipan hikayatnya apa, kutipan cerpennya apa. Hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, anak-anak menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat pada teks hikayat Bunga Kemuning dan teks cerpen Robohnya Surau Kami. Ada unsur kebahasaan, kutipan hikayat, dan kutipan cerpen. Kemudian yang ketiga, kita akan membandingkan unsur kebahasaan dan nilai yang terdapat pada teks hikayat Bunga Kemuning dan teks cerpen Robohnya Surau Kami. Silakan untuk yang pertama, saya ingin kelompok 3 terlebih dahulu. Tiffany untuk mewakili kelompok 3 mempresentasikan hasil jawaban untuk pertanyaan yang pertama saja. Saya mewakili kelompok 3 atas nama Tiffany Aurelia ingin mempresentasikan hasil jawaban kami, yaitu nilai sosial yang ditemukan pada kutipan hikayat adalah ia kemudian membersihkan taman tersebut dan ketika melihat itu kakak-kakaknya tidak membantu tetapi mengejeknya dengan mengatainya dengan sebutan seorang pelayan baru. Konsep nilai pada kutipan kalimat tersebut adalah tentang perlunya rasa tolong-menolong antar sesama. Pada kutipan cerpen terdapat dalam tapi sebagai Garin, ia tak begitu dikenal, ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir, dengan pekerjaannya itu, orang-orang suka minta tolong kepadanya. Sedang ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang, tetapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Konsep nilai pada kutipan cerpen tersebut adalah tentang pertolongan pada orang lain tanpa mengharap imbalan. Nilai budaya yaitu ke-10 putrinya tersebut dilawat oleh seseorang inang pengasuh dan kemudian mereka tumbuh besar anak yang sangat manja dan selalu bertengkar. Dalam kehidupan dulu, anak-anak raja masih diasuh oleh seorang inang atau pengasuh. Dalam kutipan cerpen terdapat dalam sebuah beluk susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek.
Pada zaman dulu, orang-orang masih menggunakan minyak kelapa untuk mengasah pisau. Nilai moral yang terdapat kutipan hikayat adalah, dan selama raja tersebut pergi, kelakuan dari kesembilan putrinya semakin menjadi. Mereka hanya senang-senang dan kemudian menyuruh para pelayannya dengan seenak saja. Sedangkan petir kuning merusak sangat sedih ketika melihat taman di lokasi kesayangan ayahnya menjadi kotor dikarenakan para pelayan sibuk untuk mengurusi kakak-kakaknya tersebut. Nilai moral pada kutipan cerpen yaitu tidak kesalahan engkau, karena engkau telah mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka karena itu taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kamu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum bersaudara semuanya. Tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Nilai agama yang terdapat teks hikayat tidak ada, tetapi di kutipan cerpen terdapat pada sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Aku pun bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu. Aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah kataku bila aku terkejut, dan Masya Allah kataku bila aku kagum. Nilai estetika pada kutipan hikayat tidak ada, namun di kutipan cerpen terdapat pada di negeri mana tanahnya begitu subur, sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar-benar itulah negeri kami, di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, itulah negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negeri lain. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu Tuhanku. Baik Bu Pipit, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Tiffany sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok 3 ya. Anak-anak, ketika teman kalian sedang mempresentasikan, Ibu harap kalian memperhatikan ya, jangan bermain-main sendiri. Ara, jangan bermain ya, diperhatikan Tiffany. Ya, kira-kira tadi presentasi dari Tiffany tadi, apakah kamu setuju dengan jawaban dari Tiffany, Ara? Saya setuju, Bu. Karena yang disampaikan oleh Tiffany sudah benar. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok 2, Haula, silakan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Zaki mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur kebahasaan. Pertama, unsur kebahasaan ada majas. Di kutipan hikayat ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang memberikan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Contohnya dalam cerita hikayat adalah batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung hijau, bunganya putih, kekuningan, dan sangat wangi. Kedua, ada majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menyatakan hal yang bertentangan dengan bermaksud untuk menyindir seseorang. Contohnya adalah, wahai adikku, bagus benar kalungmu, seharusnya kalung itu menjadi milikku. Ketiga, ada majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara pernyataan dan fakta yang ada. Contohnya adalah, meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu, putri kuning sedikit berbeda. Ia tidak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka bepergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Di dalam kutipan cerpen terdapat majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengandung suatu pernyataan berlebih-lebihan. Di dalam cerpen tersebut, contoh kalimatnya adalah, kitabmu kami hafal di luar kepala kami.
2, ada majas sinisme. Majas sinisme adalah majas dengan gaya mengejek secara langsung. Contohnya adalah, dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Unsur kebahasaan kedua ada konjungsi. Di dalam teks hikayat terdapat konjungsi dan menyatakan pertambahan. Contohnya adalah Putri Sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oren, Putri Merah Merona, Putri Kuning, dan putri lainnya. 2. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu, kata sang raja. 3. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. 4. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. 5. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. 2. Ada konjungsi tetapi. Contohnya, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepimpinannya, karena itu ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. 3. Ada konjungsi karena. Contohnya, karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. 4. Ada konjungsi meskipun. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sedangkan di kutipan cerpen, secara keseluruhan, bahasa yang digunakan dalam cerpen, robohnya surai kami, sudah sesuai dengan ketentuan EYD. Di dalam cerpen ini, pengarang menggunakan kata-kata yang sudah biasa kita dengar dalam bidang keagamaan. Seperti alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah, Allah subhanahu wa ta'ala, surga dan akhirat. Cerpen ini sangat kental dengan bahasa dan adat Melayu, seperti dalam kalimat berikut ini. Sekali hari aku datang mengupah kakek. Konjungsi yang digunakan dalam kutipan cerpen, 1. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasah pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. 2. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kelompok. Terima kasih Haula Zakira. Ya, Ara, silahkan presentasi untuk mewakili kelompok pertama, yaitu untuk soal yang ketiga, membandingkan nilai dan unsur kebahasaan dalam teks hikayat dan teks cerpen. Baik Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arafadia Sandrin, mewakili kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membandingkan unsur kebahasaan dan nilai yang terdapat pada teks hikayat dan teks cerpen. Perbandingannya adalah gaya bahasa yang digunakan jauh berbeda. Penggunaan bahasa dalam teks hikayat memiliki bahasa yang sangat unik dengan menggunakan banyak sekali kata maka dan banyaknya bahasa-bahasa Melayu seperti hatta, syahdan, dan wazir. Kosakata yang digunakan juga sungguhlah kaya dan elegan. Berbeda dengan cerpen, bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami dan dimengerti, sehingga pembaca dengan mudah dapat memposisikan diri mereka sebagai pelakon dalam cerita tersebut, membuat cerita lebih berkenang di batin. Dalam teks hikayat Bunga Kemuning dan teks cerpen Robohnya Surau Kami menggunakan beberapa majas. Dalam teks hikayat Bunga Kemuning terdapat majas metafora, ironi, dan paradoks. Teks cerpen Robohnya Surau Kami ada majas hiperbola dan sinisme. Konjungsi yang digunakan dalam teks hikayat Bunga Kemuning adalah konjungsi pertentangan dan penambahan. Lalu, ada nilai-nilai yang terdapat pada teks hikayat Bunga Kemuning dan teks cerpen Robohnya Surau Kami sama-sama memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari untuk dijadikan sebuah pembelajaran dan pengalaman. Terima kasih, Ara.
Bu. Ya, karena arah yang terakhir, coba Ibu ingin kamu menyimpulkan hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3 ini. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini mengenai nilai-nilai dan unsur kebahasaan dalam teks hikayat? Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi kedua teman kami dari saya, yang pertama itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam bunga kemuning. Itu ada nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, agama, estetika. Dan untuk unsur kebahasaan dalam teks hikayat bunga kemuning dan teks cerpen itu ada menggunakan majas dan konjungsi. Untuk majasnya ada metafora, hiperbola, ironi, paradoks. Untuk konjungsinya ada konjungsi menyatakan penambahan dan juga pertentangan. Nah, untuk membandingkan unsur kebahasaan dan nilai yang terdapat pada teks hikayat bunga kemuning dan teks cerpen Robohnya Surau Kami, itu perbandingannya ada di gaya bahasa dan juga ada menggunakan konjungsi, dan nilai-nilai yang terdapat juga pastinya beda dan tapi mempunyai manfaat yang sama untuk kehidupan kita sehari-hari. Gitu saja, Bu. Baik, terima kasih Ara. Apa ada yang ingin menanggapi lagi atau menambahkan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, apakah anak-anak sudah memahami materi yang Ibu sampaikan serta materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian, anak-anak? Ya, atau belum? Sudah, ya. Baik anak-anak, silahkan walaupun tugas ini dikerjakan secara berkelompok, tetapi anak-anak juga harus menuliskan pekerjaan ini sebagai tugas pribadi kalian ya. Tetap kalian menuliskan jawabannya, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Seperti itu anak-anak? Terima kasih anak-anak sudah hadir di kelas Bahasa Indonesia. Semoga materi tadi dapat kalian jadikan sebagai sebuah informasi dan bermanfaat buat kalian. Sebelum kita tutup, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada Yaki. Yaki, dari materi tadi apa yang bisa kamu ambil informasinya, Nak? Bisa diambil tentang apa ya, Bu? Persamaan teks hikayat dan teks cerpen gitu, sama unsur-unsurnya, unsur kebahasaan, nilai. Ya, jadi materi yang hari ini yang bisa kamu dapatkan mengenai perbandingan ya, persamaan antara teks hikayat dan cerpen, kemudian ada unsur kebahasaan serta nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat. Diki, dalam pembelajaran pada pagi hari ini apakah ada kesulitan, Nak, dalam memahami apa yang Ibu sampaikan? Atau kesulitan? Bagi saya tidak ada kesulitan, Bu, karena penjelasan dari Ibu dan presentasi dari teman-teman tadi cukup membantu saya untuk memahami materi pada hari ini. Ya, terima kasih Diki. Ya, Bu, sama-sama. Ya. Baik anak-anak, pertemuan yang akan datang kita akan menuliskan kembali teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Oleh karena itu persiapkan dengan baik ya. Baik ya, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Diki, silahkan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Terima kasih Diki. Baik anak-anak, terima kasih pada pertemuan pada pagi hari ini anak-anak sudah ikut bergabung. Semoga pertemuan pada pagi hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.